Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yohanes 8 ayat yang ketiga. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, second chance, kesempatan kedua. Terkadang saudara, ada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dan kesalahan itu kita merasa itu adalah kesalahan yang begitu besar. Kita tidak memaafkan mereka, mengutuki mereka habis-habisan, tidak mengampuni mereka, tidak memberikan kepada mereka second chance atau kesempatan kedua. Mungkin juga saudara, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan berjemaat, ada orang-orang tertentu yang kita memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan pelayanan. Tapi sebagai manusia, kemudian dia melakukan hal-hal yang mungkin menyalahi aturan pelayanan itu. Lalu tanpa menjelaskan kesalahannya, tanpa dia tahu apa penyebabnya, kita kemudian mencoret dia dari pelayanan, membuang dia dari pelayanan, tanpa memberikan kepada dia second chance. Saudara-saudara, ayat kita tadi mengatakan bahwa pagi-pagi benar ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, dia mengajar orang-orang banyak. Dan pada saat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka kemudian menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada dia, "Rabi, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kepada kami untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian ini dengan batu. Apa pendapatmu, Rabi?" Saudara-saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ketika masih pagi-pagi benar, ini berarti masih pagi sekali saudara, ketika orang-orang masih ada di rumah mereka, ketika Yesus mengajar orang-orang di bait Allah pagi-pagi, dan masih pagi-pagi benar, tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sudah membawa seorang berdosa yang menurut mereka kedapatan berbuat zina. Lalu mereka menanyakan kepada Yesus, apa pendapat Yesus tentang orang ini? Pagi-pagi benar, ketika orang-orang masih sibuk dengan hal-hal lain, ketika bahkan orang-orang lain yang sedang tertidur, dan Yesus juga sedang mengajar orang-orang, tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sudah mendapati kesalahan orang lain. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka juga adalah pendosa besar. Mereka juga adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Saudara, yang menarik di sini adalah mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus, lalu menanyakan pendapat Yesus. Uniknya di sini adalah mereka cuma membawa perempuan. Apakah perzinahan itu bisa terjadi hanya karena seorang perempuan tanpa laki-laki? Lalu kenapa mereka cuma membawa seorang laki-laki? Seorang perempuan, di mana laki-laki? Apakah laki-laki yang melarikan diri? Kenapa tidak mereka tangkap? Ataukah justru laki-laki itu adalah salah satu dari mereka? Yesus tidak mempedulikan mereka. Yesus tidak peduli pada kata-kata mereka. Tapi mereka kemudian mengatakan, mendesak Yesus. Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali mengangkat batu dan melempari perempuan ini. Saudara-saudara, dengan kata lain Yesus ingin mengatakan, kalian jangan sok suci, kalian jangan sok tidak berdosa. Yang membedakan kalian dengan perempuan ini adalah perempuan ini ketangkap, sedangkan kalian tidak. Kalian mungkin tidak berzina, tapi kalian juga melakukan dosa-dosa yang lain. Perempuan ini memang adalah perempuan berdosa, tapi kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian pun tidak berbeda dengan perempuan ini. Kalian juga adalah orang-orang berdosa. Mereka tidak tahu mereka sedang berbicara dengan siapa. Mereka lupa bahwa sebenarnya Yesus, dialah Allah yang harus menghukum setiap dosa. Bukan dosa perempuan ini saja, tetapi dosa mereka juga. Saudara-saudara, setelah mendengar perkataan dari Yesus ini, satu persatu dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini pergi meninggalkan Yesus.
Setelah itu Yesus kemudian berpaling dan bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Perempuan ini kemudian menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Oh, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang menakjubkan dari Yesus Kristus. Perempuan yang berdosa ini terpuruk di hadapannya. Perempuan yang kedapatan berzina ini tidak berdaya di hadapannya. Dia siap menerima kutukan. Dia siap menerima hukuman dari Sang Allah yang Maha Adil. Tapi yang luar biasa adalah Allah yang Maha Adil, namun Allah yang kasih ini juga memberikan kepada dia second chance, kesempatan kedua. Saudara-saudara, ini juga harus menjadi teladan bagi kita di dalam hidup kita sehari-hari, ataupun di dalam hidup kita berjemaah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal dosa-dosa besar, kesalahan besar kepada kita, ampuni dia, berikan kepada dia kesempatan kedua. Kalau istrimu melakukan kesalahan kepadamu, suamimu melakukan kesalahan kepadamu, anak-anak ataupun orang tua melakukan kesalahan kepadamu, jangan kutuki mereka, ampuni mereka. Berikanlah kepada mereka second chance atau kesempatan kedua di dalam pelayanan kita. Jika ada orang-orang yang kita berikan kepada mereka pelayanan, lalu mereka melakukan kesalahan dalam pelayanan itu, panggil mereka, katakan kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka? Jelaskan kepada mereka. Setelah itu, berikanlah kepada mereka second chance, kesempatan kedua. Jangan coret mereka dari pelayanan. Jangan buang mereka dari pelayanan tanpa menjelaskan apa kesalahan mereka. Jangan biarkan mereka ada dalam keadaan tidak tahu apa kesalahan mereka, tidak tahu mengapa mereka dibuang dari pelayanan. Ikutilah teladan dari Yesus. Seberdosa apapun seseorang, sebersalah apapun seseorang, seberat apapun kesalahan orang itu, selalu berikan kepada dia kesempatan kedua, second chance. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuntut untuk menghukum dia, tetapi tidak dengan Yesus. Yesus memberikan kepada dia kesempatan kedua, second chance. Tuhan, biarlah dalam hidup ini kami juga belajar dari teladan Yesus Kristus, agar ketika orang-orang yang bersalah kepada kami juga memberikan kepada mereka kesempatan kedua. Dalam kehidupan kami bergereja, jika ada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kami berikan kepada mereka kesempatan untuk pelayanan, kami akan menjelaskan kesalahan mereka dan memberikan kepada mereka kesempatan kedua. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.